Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Rahmadianti dengan NIU 511903. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Yang pertama, sistem digesti pada moluska terdiri dari foregut, midgut, hindgut, rectum, dan anus. Nah, untuk kebiasaan makan pada moluska ada 7. Yang pertama ada pemilihan partikel pada bivalvia. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu pasif. Nah, pasif ini dimungkinkan karena struktur organ bivalvianya itu menyortir. Yang kedua yaitu ada aktif. Nah, aktif ini terjadi karena perubahan struktur yang diprakarsai oleh struktur pemilihan karena rangsangan oleh partikel, terutama isyarat kimiawi. Selanjutnya ada jenis-jenis pencernaan. Ada 2. Yang pertama yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Nah, untuk pencernaan ekstraseluler itu enzim memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut epitelium dan sel-sel pencernaan yang ada di kelenjar pencernaan. Untuk contohnya yaitu protobranch. Selanjutnya ada pencernaan intraseluler. Apa sih itu pencernaan intraseluler? Nah, partikel makanan dan metabolit dipnositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna dalam sel-sel tersebut. Untuk salah satu contohnya yaitu ada autobranch. Nah, enzim pencernaan di perut bivalvia ada 4. Yang pertama selanjutnya ada sistem pencernaan pada gastropoda. Ada 8. Yang pertama pencernaan pada gastropoda biasanya sebagian bersifat ekstraseluler, sebagian lagi bersifat intraseluler. Nah, untuk pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian di usus. Nah, sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebosit di perut. Nah, untuk sistem pencernaan cephalopoda ada 9. Yang pertama cephalopoda mempunyai 2 pasang kelenjar salivari dan makanannya yaitu krustasea, moluska, dan ikan. Selanjutnya, pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya ada 3. Yang pertama, sekresi apokrin merupakan bagian apikel sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Yang kedua yaitu sekresi holokrin. Nah, seluruh sel sekresi akan hancur untuk melepaskan isinya, yang dalam itunya isinya adalah enzim. Selanjutnya yang ketiga ada sekresi merokrin. Nah, enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara ekositosis melalui membran sel. Nah, untuk sistem ekskresi pada moluska, ekskresi memiliki 3 peran utama. Yang pertama yaitu membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun. Jadi jangan dibiarkan menumpuk. Yang kedua yaitu mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu penyaringan urin dari homozoel. Yang kedua, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Dan yang terakhir yaitu reabsorpsi metabolit yang berguna dan air jika perlu dari urin. Ada 2 jenis organ ekskresi secara umum yaitu epitel dan mesodermal. Ada 2 tipe utama dari struktur ekskresi mesodermal.
yaitu yang pertama Protonephridia, yang merupakan tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga kulum. Dan yang kedua yaitu Metanephridia. Nah, ini ditemukan pada hewan seperti moluska, annelida, dan arthropoda yang memiliki rongga kulum dan vaskular. Nah, hewan-hewan yang telah disebutkan tadi itu memiliki hubungan langsung dengan coelom melalui nephridiostom yang menarik cairan, kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Ada beberapa bahasan mengenai ekskresi limbah nitrogen. Yang pertama yaitu amonoteli. Nah, ekskresi amonoteli atau ekskresi amonia ini merupakan ekskresi paling sederhana, dan amonia ini mudah diekskresikan sehingga melintasi epitel atau insang dan permukaan tubuhnya itu lebih gampang. Nah, yang kedua yaitu urikoteli. Nah, atau yang kita kenal sebagai ekskresi asam urat yang berasal dari purin. Nah, ini tidak larut, dan dengan demikian ekskresi asam urat ini memiliki toksisitas yang rendah. Kemudian ada ureoteli. Nah, ini ekskresi terutama pada urea yang umum lewat itu pada hewan darat. Nah, termasuk ada pulmonates, kemudian cyanogastrophoda. Nah, untuk amonia ini diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Nah, kita akan berlanjut membahas tentang urin. Bagaimana urin itu terbentuk. Nah, urin ini pengertiannya adalah urin primer ini terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan atau dibuang. Nah, filtrasi. Nah, proses filtrasi ini pada moluska terjadi biasanya melalui dinding jantung. Biasanya itu auricle. Kemudian urin utamanya kan sudah terkumpul di perikardium. Kemudian urin dari perikardium itu diarahkan menuju ke ginjal untuk menuju saluran renoperikardial, kemudian dimodifikasi dan lalu akhirnya dibuang. Nah, proses modifikasi urin itu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Reabsorpsi sendiri itu merupakan pembuangan air dan nutrisi dan zat-zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Nah, air ini dapat diserap kembali secara pasif melalui osmosis pada beberapa taksa. Kemudian yang kedua ada sekresi. Nah, ini merupakan pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin termasuk limbah nitrogen yang menghasilkan urin hiperosmotik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada ekskresi yang merupakan pembuangan produk limbah dan bahan lainnya yang tidak diperlukan dari dalam tubuh. Sekian penjelasan mengenai sistem digesti dan ekskresi pada moluska dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bye-bye.